Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurholisa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Nah, jika kalian belum memahami tentang sistem gerak manusia, jangan lupa disimak video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem gerak manusia? Nah, yang dimaksud dengan sistem gerak manusia itu adalah serangkaian organ dan jaringan yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, menopang tubuh, dan melindungi organ vital. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem rangka atau tulang dan sistem otot. Yang dimaksud dengan sistem rangka atau tulang itu adalah kumpulan seluruh tulang dalam tubuh manusia yang saling berhubungan dan membentuk kerangka tubuh. Fungsi sistem rangka itu memberikan bentuk dan menopang tubuh, melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Tempat melekatnya otot membantu tubuh bergerak bersama otot. Tempat pembentukan sel darah. Nah, kalau misalkan sistem otot itu adalah kumpulan seluruh otot dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Fungsi sistem otot yaitu menggerakkan tulang dan tubuh, menjaga postur tubuh, menghasilkan tenaga dan panas, membantu kerja organ tubuh tertentu, misalnya otot jantung. Ada 6 komponen sistem gerak. Yang pertama tulang. Nah, yang dimaksud dengan tulang itu adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Fungsi tulang yaitu memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, melindungi organ dalam, dan tempat melekatnya otot. Contoh tulang yaitu tulang tengkorak, tulang paha, dan tulang belakang. Nah, yang kedua ada otot. Dimaksud dengan otot itu adalah alat gerak aktif karena bisa berkontraksi dan mengendur. Fungsi otot yaitu menggerakkan tulang, menjaga posisi tubuh, dan membantu aktivitas seperti berjalan, menulis, dan mengangkat benda. Contohnya kayak otot lengan, otot paha, dan otot betis. Nah, yang ketiga ada sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga tubuh bisa bergerak. Tanpa sendi, tubuh akan kaku dan sulit bergerak. Contoh sendi ada sendi engsel atau bisa disebut dengan siku dan lutut. Ada juga sendi peluru, bahu, dan panggul. Ya, ada juga dengan sendi geser, yaitu pergelangan tangan. Nah, yang keempat ada jaringan ikat. Yang dimaksud dengan jaringan ikat itu berfungsi menghubungkan dan menyokong bagian-bagian sistem gerak. Jaringan ikat membantu menahan dan memperkuat hubungan antar tulang dan otot. Contohnya kayak ligamen. Yang dimaksud dengan ligamen yaitu menghubungkan tulang dengan tulang, dan tendon. Tendon itu yaitu menghubungkan otot dengan tulang. Nah, yang kelima ada tulang rawan. Yang dimaksud dengan tulang rawan adalah tulang yang lebih lentur dan elastis dibanding dengan tulang keras. Fungsinya untuk melapisi ujung tulang agar tidak saling bergesekan dan meredam benturan. Contohnya terdapat pada hidung, telinga, dan ujung tulang pada sendi. Nah, yang keenam ada saraf. Saraf berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Saraf mengirimkan perintah dari otak ke otot agar otot bisa bergerak sesuai keinginan. Tanpa saraf, otot dan tulang tidak bisa bergerak dengan baik. Nah, yang dimaksud dengan cara kerja sistem gerak yaitu gerakan dimulai ketika otak mengirimkan sinyal ke otot. Otot berkontraksi, menarik tulang melalui tendon. Sendi kemungkinan tulang-tulang bergerak satu sama lain seperti engsel. Saat otot terrelaksasi, otot lain mungkin perlu berkontraksi untuk mengembalikan tulang ke posisi semula. Ada 3 kelainan dan gangguan sistem gerak. Yang pertama, kelainan pada tulang. Yang dimaksud dengan kelainan pada tulang adalah gangguan yang terjadi pada bentuk, kekuatan, atau susunan tulang sehingga mengganggu fungsi tubuh. Contohnya kayak fraktura, rakitis, osteoporosis, skoliosis, lordosis, kifosis. Nah, yang dimaksud dengan fraktura itu patah tulang, tulang retak atau patah akibat benturan atau kecelakaan. Nah, kalau ada juga dengan rakitis, tulang menjadi lunak dan bengkok karena kekurangan vitamin D.
Ada juga dengan osteoporosis, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, biasanya terjadi pada orang lanjut usia. Ada juga dengan skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Lordosis, tulang belakang melengkung ke depan berlebihan. Ada juga dengan kiposis, tulang belakang membengkuk ke belakang. Nah, yang kedua ada kelainan pada sendi. Kelainan pada sendi menyebabkan nyeri, kaku, dan terbatasnya gerakan tubuh. Contohnya kayak dislokasi, pergeseran tulang dari posisi sendi yang normal, kayak keseleo atau terkilir. Cedera pada ligamen akibat gerakan mendadak. Ada juga dengan artritis, radang sendi. Sendi mengalami peradangan sehingga terasa nyeri dan bengkak. Ada juga dengan osteoartris, kerusakan sendi karena pengikisan tulang rawan. Nah, yang ketiga ada kelainan pada otot. Yang dimaksud dengan kelainan pada otot itu menyebabkan otot tidak dapat bekerja dengan baik sehingga mengganggu gerakan. Contohnya kayak kram otot. Otot itu berkontraksi secara tiba-tiba dan menimbulkan rasa sakit. Ada juga dengan atrofi otot. Otot mengecil karena jarang digunakan. Ada juga dengan distrofoliotit otot, kelainan genetik yang menyebabkan otot melemah. Tetanus, infeksi bakteri yang menyebabkan otot kaku dan kejang. Nah, kelainan sistem gerak dapat terjadi pada tulang, sendi, dan otot. Gangguan ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari sehingga penting menjaga pola hidup sehat, gizi seimbang, dan olahraga yang teratur setiap hari. Cara menjaga kesehatan gerak yaitu konsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D, olahraga teratur. Nah, makanan sumber kalsium itu berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi. Contoh makanan kalsium seperti susu, keju atau yogurt dalam olahannya. Nah, ada juga dengan ikan bertulang lunak kayak ikan teri atau sarden. Sayuran hijau kayak bayam dan brokoli, kacang-kacangan dan biji-bijian, telur, susu kedelai atau tahu, tempe. Nah, kalau misalnya makanan dan sumber vitamin D itu, vitamin D berfungsi membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Contoh seperti sumber vitamin D itu kayak ikan berlemak kayak salmon, tuna, kuning telur, susu yang diperkaya vitamin D, terus juga margarin. Nah, sinar matahari pagi itu juga menjadi sumber utama vitamin D. Nah, makanan sehat itu seperti apa sih gitu kan? Makanan sehat adalah makanan yang bergizi seimbang, mengandung vitamin dan mineral, tidak berlebihan gula, garam, dan lemak, membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini ada fungsi sistem rangka pada manusia. Yang pertama ada rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga rangka gerak. Nah, yang pertama itu ada rangka kepala. Nah, rangka kepala itu ada beberapa bagian, yaitu ada tulang dahi, tulang biji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah. Fungsinya, tulang rangka kepala untuk melindungi otak dan organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Yang kedua ada rangka badan. Rangka badan itu di dalamnya ada tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang pinggang, tulang paha, tulang leher, tulang selaka, tulang gelang panggul, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Fungsinya, rangka badan menyokong tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Nah, yang terakhir yaitu rangka anggota gerak. Yaitu ada tulang jari tangan, tulang pergelangan, tulang pengupil, tulang hasta. Ada juga dengan tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan, tulang telapak, dan tulang jari kaki. Fungsinya, rangka anggota gerak berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Ada juga fungsi dari rangka, yaitu sebagai tempat melekatnya otot, membentuk postur tubuh, tempat menyimpan mineral, melindungi organ-organ tubuh, menghasilkan sel darah merah, dan membantu pergerakan. Nah, di sini ada lapisan pada tulang. Yang pertama ada periosteum, yaitu lapisan luar tulang yang tipis dan kuat untuk melindungi bagian luar tulang. Yang kedua ada tulang kompak.
yaitu lapisan padat dan keras sebagai pelindung struktural. Yang ketiga ada tulang spons, yaitu lapisan berpori yang terletak di dalam tulang seperti menyimpan sumsum. Menjaga kesehatan tulang, ada konsumsi makanan kayak kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga untuk menjaga kekuatan tulang, dan hindari kebiasaan buruk seperti membungkuk. Yang dimaksud makanan kaya kalsium itu kayak susu, keju, yogurt, ikan teri, ikan sarden, tahu, tempe, bayam, brokoli, dan kacang almond. Kalau misalnya makanan kayak vitamin D itu kayak ikan salmon, ikan tuna, ikan kembung, kuning telur, susu fortifikasi vitamin D, margarin, dan minyak ikan. Nah, di situ ada rutin berolahraga untuk menjaga kekuatan tulang, beraktivitas, melakukan aktivitas fisik secara teratur yang memberi rangsangan pada tulang agar tetap kuat. Contoh olahraga yang baik untuk kekuatan tulang, kayak jalan kaki setiap hari sekitar 30 menit, jogging atau lari ringan, lompat tali, bermain sepak bola, bulu tangkis, bola voli, menari, dan senam. Nah, ada juga contoh kebiasaan membungkuk yang sering terjadi, kayak duduk terlalu lama sambil main HP, membaca atau menulis dengan badan terlalu menunduk, membawa tas terlalu berat di satu bahu. Nah, jika yang benar posisi yang benar itu kayak duduk tegak dengan punggung lurus, berdiri dengan bahu sejajar, menggunakan meja dan kursi sesuai tinggi badan. Demikian pembahasan mengenai sistem gerak manusia yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman memahami bagaimana sistem gerak manusia bekerja, bagaimana peran tulang, sendi, otot dalam menunjang aktivitas tubuh manusia. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.